Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di mata pelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sore ini kita akan membahas mengenai identitas nasional. Sudah siap semuanya? Siap. Tentunya harus semangat. 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 Baik, sebelum Bapak mempersiapkan bahannya, yang hadir pada mata kuliah Bapak siapa aja? Lengkap Pak, semuanya hadir. Lengkap semuanya? Ada yang izin? Ya. Baik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai identitas nasional. Siapa yang tahu sekarang pertemuan keberapa? Pertemuan ke? Pertemuan kedua kayaknya jarang masuk. Ya. Pertemuan ke? Nah, baik. Materi kali ini yang akan Bapak jelaskan yaitu mengenai identitas nasional. Ya, di sini di pembahasan yang pertama mengenai urgensi pembahasan identitas nasional dan yang kedua pengertian dan unsur pembentukan identitas nasional. Jadi sebelum Bapak masuk ke dalam materi, ada yang tahu nggak menurut teman-teman semuanya apa itu identitas nasional? Identitas itu apa sih? Ciri khas. Ada yang bisa bantu jawab lagi? Identitas itu apa? Satu, ciri khas. Kedua, apa lagi? Ciri. Teman-teman semuanya punya identitas? Ya. Salah satu identitas teman-teman apa? KTP. KTP. Terus selain KTP? SIM. Terus apa lagi? Akte kelahiran. Terus apa lagi? Kakak. Nah, berarti identitas teman-teman itu yang bisa menunjukkan ciri khas daripada teman-teman. Ya. Jadi yang bisa menunjukkan apa ciri identitas saya? Identitas saya salah satunya yaitu punya KTP, punya SIM, punya akte kelahiran dan sebagainya. Nah, itu yang bisa ditunjukkan secara evident kepada masyarakat atau kepada orang lain yang mungkin ciri itu akan berbeda kita dengan orang lain. Nah, jika dilihat dari pembahasan di materi pendidikan kewarganegaraan, ada identitas nasional. Identitas nasional ini mencakup keseluruhan secara nasional yang memang ini berbeda dengan negara lain, dengan bangsa lain. Salah satu ciri identitas nasional kita Indonesia itu apa? Lambang negara, terus semboyan, terus bendera, bahasa, dan sebagainya. Nah, itulah salah satu daripada ciri ataupun identitas nasional. Nah, ini urgensinya itu. Jadi untuk mengetahui apa saja ciri daripada identitas nasional. Jadi kita tahu apa saja ciri-ciri dari Indonesia. Oh Pak, mempunyai lambang, mempunyai bendera, benderanya apa? Merah putih. Mempunyai apa lagi? Mempunyai lambang negara, mempunyai semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, mempunyai bahasa Indonesia dan beragam bahasa lainnya. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang. Lalu selanjutnya di pengertian dan unsur pembentukan identitas nasional. Nah, ini akan kita bahas. Nah, arti urgensi identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di suatu negara dan menjadi ciri khas suatu bangsa sehingga berbeda dengan bangsa lain. Manifestasi di sini yaitu bersumber dari budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal. Contoh misalkan kita sebagai di sini suku apa saja? Dipa, suku Jawa. Yang lainnya Sunda, Batak, suku Asmat ada, suku Dayak barangkali tidak ada. Jadi dua ya, suku Jawa dan suku Sunda. Nah, tentunya di dalam suku Sunda dan suku Jawa tentunya mempunyai ciri khas masing-masing, betul ya? Betul. Misalkan, kita ambil salah satu contoh saja. Ketika Anda melewati orang lain yang sedang duduk, lalu kita berjalan di depannya, maka orang Sunda bilang apa? Punten. Orang Jawa bilang apa?
Derek langkung, Mas, derek langkung, Mbak, itu kan sudah beda. Nah, semangat daripada manifestasi nilai-nilai budaya lokal itu yang memang menjadi penyemangat menjadi identitas nasional. Adanya suku Sunda, adanya suku Jawa, adanya suku Batak, adanya suku Asmat, adanya suku Pedalaman, suku apa lagi yang di Banten itu? Suku Baduy. Nah, itu salah satu ciri di mana identitas nasional terbentuk dari itu semua. Ya. Jadi jika teman-teman semua ingin mengetahui apa sih yang menjadi urgensi penting daripada identitas nasional, supaya kita mengetahui secara keseluruhan apa yang menjadi nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Identitas seluruh budaya, identitas dari masyarakat atau dari suatu daerah yang harus kita tahu. Itu ya. Nah, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, nanti bisa dibaca saja. Terus selanjutnya, apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri ataupun tanda-tanda. Nah, tadi teman-teman sudah menjawab. Tanda-tanda atau ciri-ciri, gitu kan. Tanda-tanda orang mati. Dingin. Gak napas, dingin, pias, ya bahasa Sundanya pias. Kalau bahasa Jawanya pias apa? Pies. Oh enggak ya? Ya pias. Nah, itu ciri-ciri ya, jadi tanda-tanda. Jika kita apa itu identitas nasional, berarti tanda-tanda yang memang harus kita ketahui. Gitu. Ini kebanyakan dari organisasi apa saja? UKM, ini kegiatan mahasiswa, pramuka, terus protokoler. Itu kan ada identitasnya kan? Di pramuka identitasnya apa? Identitas tunas kelapa. Di pramuka itu identitasnya tunas kelapa. Kalau di protokoler identitasnya apa? Hah? Yang memang menjadi identitas, yang memang itu membedakan dengan yang lain. Dari cara berpakaian. Dari cara berpakaian itu kan protokoler sangat gagah ya. Sangat gagah. Jadi kalau orang lain melihat itu, wah ini udah sangat perfect gitu kan. Nah, itu ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Ya. Secara geografis, kita itu terletak di antara beberapa benua. Ya. Iklim kita itu iklim apa sih? Tropis. Yang mana kita berada di garis khatulistiwa. Ya. Kita dianugerahkan oleh Tuhan itu berada di garis khatulistiwa yang mana secara geografis kita itu sangat-sangat beruntung. Di kita itu panas enggak, dingin enggak, ya yang sedang-sedang saja. Kita kan paling enak ya, sedang-sedang saja. Gitu. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, secara faktor yang kedua, ini secara historis kita sudah melewati berbagai perjuangan dari mulai lahirnya bangsa Indonesia, mulai kemerdekaan, terus yang selanjutnya lagi kita sudah melewati beberapa fase pergantian presiden ke presiden, orde lama, orde baru dan sebagainya. Nah, itu dari sisi historis kita bisa menilai bahwasanya akan terbentuk identitas nasional. Dan salah satunya di materi kita yang pernah kita bahas itu ada demokrasi Pancasila. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk daripada lahirnya identitas nasional. Nah, selanjutnya apa itu tujuan urgensi identitas nasional? Agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Satu-satunya yang bisa kita banggakan pada hari ini adalah Indonesia itu apa? Yang bisa dibanggakan oleh orang lain atau bangsa lain? Para wisata dan budaya. Jika kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia, akhir-akhir ini sudah meningkat. Tetapi menurut survei yang sudah dilakukan, ternyata masih rendahnya angka pendidikan di Indonesia. Begitu juga faktor yang lain, faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami penurunan dan sebagainya.
Tetapi kita lihat para wisata dan budaya tidak akan pernah turun. Nah, maka apa yang diunggulkan dari Indonesia salah satunya itu para wisata dan budaya. Nah, ini agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Turis-turis ya datang ke Indonesia itu untuk menikmati apa? Para wisata dan juga menikmati budaya yang ada di Indonesia. Salah satu ikon yang yang menjadi ikon Indonesia dari para wisata itu adalah Bali, terus apa lagi? Jogja, gitu kan, Bandung, gitu. Nah itu salah satu identitas yang memang harus dikenal oleh bangsa lain. Urgensi nasional penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberadaan bangsa Indonesia di tengah tantangan global. Terus yang kedua, identitas nasional, urgensi nasional juga terkait dengan pembentukan dan pemantapan identitas nasional termasuk ciri khas, nilai budaya, bahasa, dan simbolnya. Makanya kenapa kita itu harus senantiasa menjaga kebudayaan Indonesia agar kebudayaan itu tetap milik Indonesia dan tidak jangan sampai direbut oleh orang lain. Baru-baru ini kan kemarin kita lihat ya di media, itu banyak budaya kita yang memang diklaim oleh negara lain. Salah satu yang viral kemarin itu adalah pacu jalur. Walaupun itu bukan budaya yang memang sangat sakral, itu hanya memang permainan saja dan memang perlombaan, tetapi itu salah satu identitas nasional. Bahkan YouTuber itu siapa? Influencer itu? Oke, baik. Jadi Bapak akan bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini. Pak, salah satu daripada unsur identitas nasional itu apa saja? Oke. Bahasa di negara kita bahasa apa? Indonesia. Oke, lanjut. Bendera. Oke, terus lanjut. Lambang negara. Terus? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Mungkin itu saja materi dari Bapak. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan sehari-hari. Dan tentunya mengenai materi identitas nasional, seberapa jauh kita mengenal identitas-identitas secara nasional. Identitas nasional itu tumbuh dari budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga budaya dan ciri-ciri itu bisa diketahui oleh kita semua. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum diakhiri diisi dulu untuk post-testnya ya. Silakan, Bapak sudah kirim linknya, silakan diisi oleh teman-teman semua. Kita lihat. Sudah bisa masuk? Oke, itulah hasilnya. Terima kasih semuanya.